Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Perbincangan kami kali ini tentang perhatian orang tua terhadap anak-anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Popol, kita seringkali mendengar keluhan orang tua yang mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang ini kok sukar diatur. Nah, itu tentu saja dibandingkan dengan dirinya sendiri rupanya gitu. Pada waktu dia masih kecil dulu orang tua ini. Tetapi kalau kita melihat juga banyak anak-anak remaja yang anak-anak ini yang merasa juga kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya gitu Bapak. Dan sebenarnya masalah perhatian orang tua terhadap anak ini bagaimana Bapak pada zaman ini? Pak Gunawan, yang memang kita harus akui adalah zaman mempunyai keunikannya masing-masing. Ya, tidak mempunyai kesamaan 100% dengan zaman-zaman sebelumnya. Nah, kalau orang tua berkata, ya kok anak-anak sekarang ini lebih banyak masalah dibandingkan anak-anak dulu. Ada orang tua yang berkata, saya dulu nggak pernah berani protes orang tua saya. Kok anak sekarang kok berani protes ya? Iya, memang nggak sama ya. Ketidaksamaan misalkan dalam hal keberanian untuk mengutarakan pendapat ya. Zaman sekarang lebih didorong anak-anak untuk berani mengutarakan pendapat, sedangkan pada zaman dulu ya tidak. Bahkan pada zaman kita bersekolah dulu pun ya, kira-kira 20-30 tahun yang lalu, saya kira ya kita tidak terlalu diberikan kebebasan ya untuk mengutarakan pendapat. Sekarang lebih banyak diberikan. Nah, selain dari itu, saya kira salah satu faktor yang membuat anak-anak sekarang ini lebih cenderung ya atau lebih rawan terhadap masalah adalah perbedaan struktur kehidupan, Pak Gunawan. Misalkan seperti ini nih. Dulu ya, masyarakat lebih komunal, ya hidup dalam suatu komunitas. Hubungan dengan kerabat jauh lebih akrab ya. Dan juga sanak keluarga masih sering mengunjungi atau tidak jarang ya ada yang tinggal dalam rumah kita juga gitu. Dengan kata lain, kalaupun orang tua kita itu pergi karena harus kerja atau apa, nah kita itu jarang sendirian di rumah. Ya, saya masih ingat waktu saya masih kecil, nenek saya, ya, kakek saya itu datang ke rumah kami, nginep, bisa berminggu-minggu. Nanti pindah ke rumah saudara kami yang lain, nanti tinggal di sana beberapa minggu, nanti tinggal lagi di rumah kami. Hal seperti itu tuh sangat umum terjadi ya. Sehingga dapat dipastikan jarang sekali anak-anak itu tuh bertumbuh tanpa pengawasan atau perhatian orang tua. Baik ini orang tua kandung ataupun sanak ataupun kerabat ya yang tinggal di rumah yang sama. Sekarang memang zaman tidak sama. Sekarang masyarakat lebih individualis ya. Bahkan tidak jarang anak, misalkan si anak yang berusia sudah dewasa tinggal di kota Jakarta, tapi orang tuanya masih tinggal di Wonosobo misalkan. Ya, ada lagi yang dari luar pulau, tapi sekarang tinggal di sini, sana keluarganya masih di luar pulau. Nah, sekarang masyarakat jauh lebih mobile, ya, lebih banyak sering pindah. Nah, akibatnya banyak orang-orang yang tinggal sendiri-sendiri sekarang. Kita tidak lagi mengenal siapa yang tinggal di sebelah rumah kita, ya. Nah, jadi akibatnya kalau orang tua tidak di rumah, kebanyakan sekarang memang tidak ada lagi sanak keluarga yang ada di rumah. Kebanyakan yang tinggal di rumah sekarang pembantu rumah tangga atau suster yang kita memang panggil untuk mengawasi anak-anak. Jadi benar-benar kevakuman itu tuh akhirnya ya menimbulkan dampak karena perhatian dari orang tua atau sanak keluarga tidak ada lagi. Maksud Pak Paul, kehadiran suster itu tetap nggak bisa disamakan atau menggantikan peran dari keluarga dekat kita, kakek nenek atau paman, om tante begitu ya Pak Paul? Saya kira tidak bisa karena suster ya tahu bahwa dia adalah orang yang
gaji ya untuk mengawasi anak-anak ini. Dan anak-anak ini juga tahu bahwa suster ini adalah orang yang digaji oleh orang tuanya. Sehingga pada umumnya anak-anak itu tuh berani ya, dan tidak takut pada suster. Dan sebagai akibatnya, suster pun juga enggan untuk lancang ya, berani memarahi anak atau memberikan teguran kepada anak. Dia takut nanti anak ini mengadu ke orang tuanya dan malah dia yang disalahkan. Jadi saya kira akhirnya ya suster juga berjaga-jaga ya. Dia merawat, dia melayani, tapi dalam kapasitas sebagai ya perawat, memberi bantuan ya, bukan sebagai figur yang memberikan perhatian, kasih sayang, otoritas yang campur dalam atau mau tahu kehidupan pribadi si anak. Nah, misalkan si anak ada masalah atau apa, saya kira dia juga nggak akan cerita, ya jarang ya, akan cerita dengan susternya tentang problemnya dia di sekolah. Saya kira ya juga tidak. Jadi relasi suster itu dengan si anak ya saya kira akan terbatas ya, maka tidak bisa menggantikan peranan orang tua itu. Nah, dalam hal ini Pak Pol, dalam hal apa, orang tua sudah begitu sibuknya karena tuntutan zaman, katakan begitu. Nah, apakah orang tua itu juga tidak menyadari bahwa hal itu bisa membuat kerenggangan hubungan dengan anak sehingga anak ini menjadi anak yang sukar diatur gitu Pak? Saya kira orang tua ya pada umumnya tidak menyadari sampai anak-anak itu tuh mulai remaja dan mulai memunculkan masalah. Misalkan mulai berani melawan, ya sudah diberitahukan tidak boleh, misalkan pergi dengan temannya yang tertentu ini, tetap dia pergi. Ya, diberitahukan tidak boleh untuk menonton bioskop pada hari sekolah, tetap dia pergi dan dia menonton. Nah, biasanya orang tua mulai menyadari problem ini nih pada masa anak-anak sudah mulai menginjak usia remaja. Tapi, nah masalahnya adalah 12 tahun sebelumnya si anak memang luput dari perhatian seorang tua. Orang tua menganggap bahwa anaknya baik-baik saja, sekolah, pulang sekolah dan sebagainya, seolah-olah tidak ada masalah. Namun ya karena perhatian yang seharusnya mereka berikan itu tidak diberikan kepada anak-anak, ya akhirnya anak-anak tumbuh besar tanpa orang tua. Nah malah setelah masuk usia dewasa, usia remaja dia mulai menunjukkan problem. Tapi banyak orang tua yang saya dengar Pak Pol menggunakan alasan, maksudnya pada zaman sekarang gitu ya, untuk mau nggak mau istri juga turut bekerja begitu, nggak bisa mengawasi anak-anak karena banyak hal udah bukan lagi tuntutan. Misalnya kalau di Jakarta karena udara panas, mau nggak mau harus punya AC, itu udah jadi kebutuhan gitu, udah bukan hal yang mewah gitu, untuk maksudnya bisa bekerja dengan nyaman, bisa belajar dengan nyaman dan sebagainya. Dan tuntutan-tuntutan lainnya harus kredit rumah, kredit mobil, mesin cuci dan lain sebagainya begitu. Jadi mau nggak mau harus kerja dua-duanya, jadi anak dikorbankan gitu loh Pak Pol. Saya kira ada waktunya ya, orang tua itu tuh memang harus bekerja ya. Saya mengerti bahwa kebutuhan sekarang makin meningkat dan juga ada wanita yang memerlukan ya kerja. Tidak semua wanita memang cocok untuk diam di rumah terus, itu lebih menimbulkan stres baginya. Saya kira itu hal yang baik ya, hal yang memang seharusnya dilakukan. Nah, yang saya minta adalah ini. Kalau itu sudah dilakukan, sebisanya setelah itu di rumah. Dan waktu di rumah berikan perhatian. Jadi jangan menambah kegiatan-kegiatan yang masih bisa kita itu kesampingkan. Kalau tidak perlu-perlu banget ya, jangan lakukan. Sehingga waktu-waktu itu tuh bisa kita berikan untuk keluarga kita di rumah. Nah, kenapa kok orang tua perlu lebih memberikan perhatian? Nah, ini kan yang mungkin sering diajukan oleh orang tua. Mereka berkata, kami dulu juga di rumah tidak ada mama papa, mereka kerja, kami kok baik-baik saja. Nah, yang saya ingin katakan sekarang adalah godaan atau pencobaan dulu dan sekarang tidak sama. Ya, dulu saya masih ingat waktu saya masih remaja, karena saya juga ikut-ikutan dan juga melakukan hal yang sama. Saya akan pergi ke rumah teman saya yang lain untuk menonton film-film porno. Ya, hal yang salah, hal yang memang tidak Tuhan kehendaki. Namun itulah yang saya dan teman-teman saya lakukan. Dan kami tidak begitu mudah bisa mendapatkan barang-barang porno atau yang salah itu. Nah, zaman sekarang mereka tidak usah kemana-mana. Di dalam rumah mereka sendiri, mereka bisa mengakses gambar-gambar itu. Dan mereka bisa meminjam video-video dan bisa menontonnya di rumah. Nah, bayangkan kalau dari pagi sampai malam, orang tua tidak ada di rumah.
suster atau orang dalam rumah hanya melihat anak-anak ini di kamar, beranggapan bahwa anak-anak sedang belajar, padahalnya lagi asik-asik menonton film-film porno. Nah, jadi hal seperti ini harus disadari oleh orang tua. Hal yang lainnya lagi yang sudah memang membedakan zaman sekarang dari zaman dulu, chatting. Kita tidak tahu anak kita itu tuh chatting dengan siapa di internet. Betul. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang memang sangat tidak waras itu tuh masuk ke internet dan akan mau menggait anak kita, ya. Mereka akan mengajak anak kita, menyuruh anak kita melakukan hal-hal yang gila dan yang salah. Nah, masalahnya kalau anak kita tidak mendapatkan pantauan dan pengawasan, mereka akan bebas melakukannya dan mereka tidak menyadari ini hal yang sangat berbahaya. Jadi, nah disinilah orang tua perlu lebih memberikan perhatian, ya. Jadi bukan hanya buku, gambar-gambar, majalah-majalah yang porno yang tidak baik yang mereka bisa dapatkan. Sekarang gambar-gambar hidup, ya, film-film hidup, bahkan berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut melalui internet, itu dapat dilakukan oleh anak-anak kita. Atau orang itu bisa mengirimkan materi kepada anak-anak kita. Kalau di rumah kita ada fax machine, bisa juga, atau melalui internet itu bisa juga dikirimkan. Jadi benar-benar orang tua itu harus menciptakan pagar. Nah, pagar itu hanya akan ada kalau mereka ada di rumah juga, memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Ya, Pak, di dalam keterbatasan waktu yang sangat singkat itu bersama dengan anak, mungkin Pak Paul bisa mengusulkan perhatian dalam bentuk apa yang bisa orang tua lakukan terhadap anaknya? Saya kira yang paling penting adalah orang tua harus berinteraksi dengan anak. Nah, saya akhirnya simpulkan begini Pak Gunawan. Mudah sekali buat kita berada di rumah tapi tidak berada dalam kehidupan anak-anak kita. Itu nggak sama itu tuh. Kita bisa berada di rumah tapi tidak berada di dalam kehidupan anak-anak kita. Kenapa? Sebab kita tidak berinteraksi, tidak berbincang-bincang. Kita tidak bertanya-tanya kepadanya tentang kehidupannya, tentang apa yang menjadi pergumulannya, tentang kesukaannya, tentang ketidaksukaannya. Nah, orang tua harus berinisiatif membangun jembatan demi jembatan, sehingga setiap fase dalam kehidupan si anak akan tercipta kontak, komunikasi antara kita dan anak-anak kita. Kalau kita bersifat pasif, kita beranggapan anak-anaklah yang seharusnya mendekati kita dan menjalin komunikasi. Wah, saya kira kita keliru. Ada anak yang memang lebih ngalem, ya, senang, manja, ngobrol-ngobrol dengan kita. Ada. Tapi sebagian anak-anak, terutama waktu menginjak usia remaja, akan bersifat pasif. Mereka tidak akan berkata apa-apa, menjelaskan apa-apa, kalau kita tidak bertanya. Nah, kalau kita tidak mempunyai jalinan relasi dengan si anak itu, nah otomatis kita makin akhirnya terpinggirkan dari kehidupan si anak. Dan kita tidak hadir di dalam kehidupan si anak. Nah, jadi apa itu yang penting? Kalau bisa saya rangkumkan dengan satu kata adalah interaksi, Pak Gunawan. Pak Paul, kalau ada orang tua yang memang agak pendiam begitu ya, pada dasarnya pendiam gitu, jadi jarang ngomong, jarang ngobrol, dan sulit menciptakan topik-topik pembicaraan begitu. Ada usul atau saran dari Pak Paul untuk coba berinteraksi dengan anak bagi orang tua seperti ini, Pak Paul? Misalkan si anak sedang mengerjakan sesuatu, nah orang tua bisa berkata, bisa saya bantu, ya, mengerjakan pekerjaan tangan misalkan. Tanya saja, boleh papa bantu? Nah, anaknya kan berkata, terserah. Terus misalkan ya si papa langsung ambilkan ini, ambilkan kertasnya lah, guntingnya lah, apalah, lemnya lah. Jadi bekerja sama, misalkan seperti begitu. Atau si anak sedang membaca buku, si papa berkata, papa pernah baca buku itu. Si anak akan berkata, oh iya? Nah, ini ceritanya. Nah, si papa ceritakan misalkan. Atau si papa sengaja membaca satu buku yang pendek, ya, kemudian berkata, papa baru saja membaca buku bagus. Oh, nggak papa ceritakan. Nah, dia sendiri mungkin bukanlah seorang pembicara ya, yang luas atau apa. Tapi dia kan bisa mengambil bahan-bahan itu untuk dia sampaikan kepada anaknya. Ya. Nah, dengan cara seperti itulah terjalin komunikasi antara si orang tua dan si anak ya. Atau kalaupun sampai tidak ada percakapan. Nah, waktu si anak sedang misalkan di kamarnya mengerjakan sesuatu,
Seorang tua bisa berkata, boleh saya masuk? Anaknya pasti berkata, ya boleh. Terus duduk-duduk di situ, diam-diam temani si anak, ya. Siapa tahu si anak lagi diam-diam di situ, akhirnya bertanya sesuatu kepada si orang tua. Nah, atau si orang tua terpikir sesuatu, dia bisa tanya lagi. Yang penting si anak melihat orang tua berusaha juga untuk masuk ke dalam kehidupannya, ya. Atau kalau di rumah sudah dilakukan masih kurang juga, ajak anak pergi kadang-kadang untuk makan bakso, makan es krim. Nah, hal kecil seperti itu tuh menciptakan suasana di mana mereka bisa berdialog. Hangat gitu ya, Bang. Betul. Jadi orang tua bisa memberitahukan si anak bahwa kami tertarik kepadamu. Atau sekali-sekali fungsi pemantauan itu kita lakukan. Misalkan waktu si anak chatting, orang tua langsung tanya dan lihat apa yang dia tulis. Kalau anak buru-buru mau matikan atau apa, kita tanya, kenapa? Kamu bicara dengan siapa tadi? Kamu chatting dengan siapa? Nah, kalau anak sama sekali merasakan bahwa dia bebas sepenuhnya di rumah, tidak ada pertanggungjawaban. Wah, itu awal dari bencana. Anak-anak akhirnya kalau dibesarkan tanpa pengawasan, dia memang akan tumbuh tanpa arah, sebab dia tidak tahu benar dan salah, dan mudah sekali terjebak. Jadi liar. Betul, dan bisa liar. Iya, Pak Paul, tapi ada beberapa kasus itu ya, orang tuanya sudah memberikan perhatian penuh sebenarnya, Pak Paul. Istrinya juga tidak bekerja, jadi ibu dari anak itu juga tidak bekerja, di rumah memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Tapi anaknya tetap jadi anak yang nakal gitu loh Pak Paul, yang menyakitkan hati orang tua dan sebagainya. Kadang-kadang itu terjadi, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya kita telah melakukan semua yang kita bisa lakukannya secara konsisten, kita mendidiknya, kita memberikan perhatian kepadanya, tapi kok bisa tetap nakal? Dan kadang-kadang memang itu akibat dari pilihan si anak sendiri. Dia itu tuh di luar, dia bertemu dengan teman. Dia bisa akhirnya diberikan atau disuguhkan pilihan-pilihan yang berbeda dari orang tuanya pernah ajarkan kepadanya. Nah, akhirnya dia bisa ikut temannya. Atau dia memang sudah memiliki bahan untuk memang maunya nakal. Misalkan energinya terlalu tinggi dan dia anak yang memang berani, maunya melakukan hal-hal yang agak nakal. Nah, hal-hal itu juga akhirnya bisa membawa dia ke dalam perilaku yang tidak sehat ya. Jadi kadang-kadang itu terjadi. Nah, orang tua ya tidak harus langsung menyalahkan dirinya. Ini pasti karena kami. Ya, tidak usah begitu. Tapi yang penting orang tua tahu orang tua telah melakukan tugasnya. Ya, jangan sampai orang tua berpikir seperti ini, Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Yang penting kan bukannya jumlah waktu ya, banyaknya waktu yang kami berikan, tapi yang penting kan kualitasnya ya, bukan kuantitas. Nah, ini nih argumen yang saya ingin patahkan. Ya, kualitas itu tuh tidak akan ada di luar kuantitas. Ya, nah kualitas itu hanya ada di dalam kuantitas. Kalau kita tidak memberikan waktu sama sekali buat anak, ya tidak akan ada waktu yang berkualitas itu yang bisa diserap oleh anak. Maka harus ada waktunya itu juga. Kita jangan berkata, pokoknya yang penting setengah jam, tapi ini nih bernilai. Nah, yang memutuskan bernilai seringkali bukan kita, tapi anak kita. Kita boleh menganggap diskusi ini bernilai, tapi bisa jadi besok si anak lupakan. Sebab bagi dia ini diskusi yang tidak bernilai. Tapi waktu papanya atau mamanya ajak dia main, ketawa, bercanda-bercanda, itu tuh hal yang dia kenang terus sampai dia besar. Karena itu adalah tali yang mengikatkan dia dengan orang tuanya, membuat dia tambah sayang kepada orang tuanya. Nah, jadi sekali lagi yang menentukan waktu itu berkualitas seringkali adalah si anak itu sendiri. Nah, itu bagaimana orang tua bisa menyadari gitu Pak Paul ya, bahwa kehadirannya itu memang akan membuahkan sesuatu yang positif bagi anaknya. Biasanya gini Pak Gunawan, tadi saya sudah singgung, biasanya orang tua memang tidak menyadari sampai problem muncul. Ya, nah jadi apa itu yang harus menjadi tanda awasi orang tua sehingga waktu problem muncul orang tua bisa menyadarinya. Nah, jadi jangan sampai terlalu jauh ya masalahnya berkembang. Misalkan anak-anak itu tuh menjadi terlalu agresif ya. Waduh ilah, makin susah diatur, makin suka bermasalah, berkelahi di luar dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi problem. Ya, dan itu bisa jadi
Kita sebagai orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak-anak, kurang memberikan arahan. Ya, waktu dia mulai nakal kepada adiknya, kita tidak ada di rumah. Mungkin adiknya dia tonjok, mungkin adiknya mau minjem mainan, dia nggak kasih, dia banting mainannya atau apa. Kita tidak ada di rumah, sama sekali tidak tahu hal-hal itu. Sehingga dari kecil anak-anak itu tuh akhirnya mengembangkan sifat-sifat yang kasar. Kita taunya kapan? Waktu dia mulai di luar berkelahi dengan anak-anak lain. Baru kita sadar. Nah, jadi satu perilaku ekstrim yang menjadi tanda awas kita adalah perilaku agresif. Yang satunya adalah perilaku menarik diri. Murung, maunya di kamar, susah bergaul sama orang, tidak punya teman, ketakutan kemana-mana. Nah, kita mulai harus berpikir, kenapa anak kita begini nih? Apakah ada dampaknya ya dari orang tua? Apakah kita ini cukup baik? Apakah kita mempunyai masalah? Apakah kita misalkan sering bertengkar sehingga anak kita menjadi begitu penuh ketakutan? Nah, kalau kita melihat ada masalah-masalah yang muncul, kita mesti sadari, nah, udah perlu bantuan ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita mesti lihat duduk masalahnya apa, penyebabnya apa yang kurang ini nih. Nah, di situ kita perlu perbaiki. Nah, salah satunya tadi yang saya sudah singgung adalah kita mesti berada dalam kehidupan si anak, mesti hadir dalam dirinya, ya, memberikan waktu, berinteraksi dengan si anak. Pak Pol, tadi saya tertarik dengan penjelasan Pak Pol tentang tanda anak yang agresif itu ya. Itu sebenarnya memang dia tipe memang anak yang agresif atau itu cuma upaya dia supaya menarik perhatian orang tuanya gitu loh Pak Pol? Bisa dua-duanya Bu Wulan. Memang ada anak-anak tertentu yang bawaannya agresif ya, tenaganya tinggi sekali. Sehingga mereka ini cenderung terlibat dalam masalah juga. Ya. Tapi ada tipe anak yang kedua yang memang bermasalah karena di rumah bermasalah. Misalkan, di rumah terlalu sering orang tua bertengkar, berteriak-teriak. Sehingga si anak ketakutan, tegang, menyimpan banyak kemarahan pula karena melihat orang tuanya sering bertengkar. Kemarahannya kan tidak bisa diekspresikan kepada orang tuanya yang lebih besar darinya. Nah, dia akan ekspresikan di luar rumah. Nah, nanti dengan temannya berkata salah, langsung dia tonjok. Begitu. Gurunya lagi mengajar, dia sambit dengan kapur dan sebagainya. Nah, itu merupakan luapan frustrasinya ya, kemarahannya, yang harus dia memang keluarkan. Tapi dia keluarkannya dengan cara yang tidak sehat. Ya. Nah, Pak Pol, ada anak itu yang terhadap salah satu orang tuanya, misalnya terhadap ayahnya, ini, dia menaruh hormat baik perilakunya, tapi begitu dengan ibunya sendirian, tingkah lakunya berubah dia. Berani melawan ibunya, berani memukul ibunya dan sebagainya. Sebenarnya faktor apa Pak Pol yang menyebabkan hal itu? Bisa jadi faktor pertama adalah memang ibunya terlalu lembek. Sehingga si anak tidak menaruh hormat pada ibunya. Waktu ibunya berkata apa, dia tahu dia bisa lawan dan dia akan lawan. Ya, dan kebetulan sifat anak ini agak keras. Ada anak-anak yang sifatnya penurut, lebih sensitif perasaannya. Nah, anak-anak seperti ini cenderung tidak bersikap kasar kepada ibunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kemungkinannya adalah si anak memang melihat, misalkan si ayah memarahi si mama. Dan waktu memarahi si mama berkata hal-hal yang kasar. Ya, saya mengingat sebuah kasus di mana seorang pemuda waktu masih kecil sering melihat papanya itu memaki-maki mamanya. Tolol, goblok. Sering kali itu dia lihat. Dan itu membuat dia marah dan benci pada papanya. Tapi apa yang terjadi setelah dia mulai remaja dan menginjak dewasa? Mamanya kan ya sebagai mama kadang-kadang nanya ini, nanya itu, mau tahu ini, mau tahu itulah, apalah. Nah, dia juga kesal kan sama mamanya. Nah, anak-anak lain kesal sama mama ya udah, diam, tidak berani berkata apa-apa. Tapi dia karena melihat papanya sering menggobloki mamanya, sekarang waktu mamanya tanya ini itu, dia langsung meledak dan dia panggil mamanya goblok tolol. Nah, si papa berani nggak marahin si anak? Enggak. Dia dosen yang paling baik di rumah. Dia guru yang paling baik mengajarkan anaknya memanggil mamanya tolol goblok. Nah, jadi si papa juga akan diam. Nah, akibatnya si anak makin besar makin berani kepada mamanya. Nah, jadi kadang-kadang ya penyebabnya yang kedua ini Pak Gunawan. Tapi juga bisa terjadi sebaliknya loh Pak Pol. Kalau melihat begitu, ada anak itu yang justru iba kepada ibunya yang diperlakukan kasar seperti tadi yang Pak Pol katakan. Dan anak ini justru
tidak senang terhadap ayahnya. Ada, betul. Jadi ada kalanya kebalikannya, betul sekali ya. Justru dia mau melindungi si mama karena kok diperlakukan tidak baik ya oleh papanya. Ada. Namun yang tadi itu juga cukup umum. Ya, meskipun sayang dan kasihan kepada mama, tapi waktu dia marah, apa yang telah terekam di benaknya itu langsung keluar dengan otomatis. Dia sendiri mungkin tidak suka dan malu, merasa bersalah mengatai mamanya goblok tolol. Tapi karena terekam terlalu kuat di benaknya, sering mendengarkan papanya memaki-maki mamanya, akhirnya setelah dia besar, itu rekaman langsung bermain dengan sendirinya. Atau ada juga ini kali ya Pak, para ibu yang memang menciptakan kondisi seperti itu gitu. Dia nggak punya power memarahin anaknya, selalu pakai kalimat, nanti ya kalau papa pulang begini. Jadi kan dia melimpahkan kekuasaan itu pada si papa. Dan melemahkan wibawanya di hadapan anak. Betul. Jadi ada kalanya ya mama karena kurang menyadari, ya melakukan hal-hal yang justru melemahkan wibawanya, sehingga anak makin berani kepadanya. Padahal idealnya sebenarnya dua-duanya Pak Paul ya, yang bisa peduli terhadap anak dan dua-dua dihormati. Betul. Iya. Nah Pak Paul, dalam hal ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang menunjang atau mendukung perbincangan kita ini? Saya akan bacakan Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Saya senang sekali dengan bagian pertama ayat ini yang berkata hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Nah, saya yakin salah satu ya tujuan kita sebagai orang tua Kristen adalah menjadi orang yang benar. Maksudnya kita melakukan hal yang benar. Ya, kita mendidik anak-anak dengan benar, ya. Nah, kita berharap hasil dari perbuatan kita adalah pohon kehidupan. Nah, saya kira itu betul. Kalau orang tua hidup benar, ya, lebih terbuka peluang anak-anaknya itu tuh akan menjadi pohon kehidupan. Ya, karena orang tua telah melakukan tugasnya dengan benar. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak melakukan tugas kita dengan benar, melalaikan tanggung jawab kita, tidak memberi perhatian kepada anak-anak kita. Nah, saya takutnya nanti hasilnya, karena kita tidak hidup benar, bukanlah pohon kehidupan. Malahan kita akan menanam pohon kematian di rumah kita. Pohon masalah yang nggak habis-habisnya dalam keluarga kita. Ya, maka tanamlah kebenaran, tanamlah hidup yang benar di rumah tangga kita. Sehingga anak-anak kita bertumbuh menjadi pohon-pohon kehidupan. Ya, memang tantangannya jauh lebih berat zaman sekarang daripada zaman terdahulu Pak Paul ya. Betul. Tetapi ya firman Tuhan ini pasti menguatkan dan mengarahkan kita semua. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Ibu Wulan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan